sore sahabat literasi, senang berjumpa kembali pada episode bedah buku Saku Literasi yang digagas oleh Kang Wahyudin. Kali ini pada episode yang kedua kita akan membahas gerakan literasi keluarga. Seperti pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child," yakni memerlukan semua pihak, lingkungan yang baik untuk menumbuh kembangkan anak kita menjadi anak yang baik. Keterlibatan lingkungan tentu dengan taman bacaan masyarakat yang didirikan oleh Kang Wahyudin, Taman Bacaan Pojok Baca Murni, itu adalah salah satu kontribusi juga dari lingkungan bagaimana membantu anak berkembang pada proses yang baik. Kemudian sekolah tentu saja juga bertanggung jawab untuk itu, tetapi lebih dari itu adalah keluarga sendiri yang perlu juga memberikan suasana yang sangat baik, berinteraksi yang positif, agar anak bisa tumbuh kembang lebih baik, menyukai yang namanya membaca, tentu juga ada di rumah tanggung jawabnya. Bukan demikian Kang Wahyudin. Menurut Kang Wahyudin, sesuai dengan yang ditulis oleh Kang Wahyudin, sebetulnya kenapa nih gerakan literasi keluarga itu penting? Silakan Kang Wahyudin untuk dipaparkan. Terima kasih Kang Ade. Sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan. Kalau nggak salah waktu itu, waktu Menteri Mendikbudnya Pak Anies, dia ada setiap siswa itu ada 15 menit membaca buku dulu. Itu namanya Gerakan Literasi Sekolah, GLS kalau nggak salah. Dan di masyarakat itu yang lebih kecilnya itu dinamakan Gerakan Literasi Keluarga. Nah, apa sih Gerakan Literasi Keluarga dan tujuannya? Saya kupas dari beberapa literatur yang dari internet. Tujuan literasi keluarga yaitu pembiasaan membaca di rumah memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk meningkatkan rasa cinta membaca di lingkungan keluarga, kemudian meningkatkan kemampuan memahami bacaan dan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan verbal dalam mengulas informasi yang telah didapat dari bacaan. Selain itu juga tujuan lainnya adalah mempererat ikatan dan hubungan personal dalam keluarga. Ini menciptakan budaya literasi di lingkungan keluarga serta mengembangkan kearifan lokal, nasional, dan global. Artinya dimulai dari keluarga dulu, baru ke lokal sekitar lingkungan rumahnya, akhirnya ke nasional. Makanya mungkin kalau saya rasa negara-negara yang sudah maju itu ya literatnya sudah, keluarganya udah bagus. Mereka udah memahami bahwa pentingnya budaya membaca, karena kan pintu dari segala informasi itu medianya salah satunya membaca. Betul. Dengan membaca bisa dikembangkan ke hal yang lain gitu. Kalau tidak salah, boleh tambahkan Mbak? Iya, kalau memang tidak salah ya memang negara kita termasuk negara yang minat bacanya, kalau tidak salah ya 60 dari 60 negara terendah ya. Saya kurang 61. 61 jadi nomor 2 ke bawah, dari bawah. Oh iya kurang minat baca memang sangat. Tapi sebetulnya kalau tidak salah ulasannya Pak Anies kemarin saya pernah melihat
apa yang disampaikan oleh Pak Anies, dan saya setuju juga bahwa sebetulnya kan bukan minat baca ya, tetapi kapasitas baca kalau menurut beliau. Kapasitas baca orang Indonesia itu yang memang rendah. Kalau minat baca sih kelihatan sekali saat ini semuanya sih senang banget sih membaca, apalagi membaca status orang sih, ya kan? Ya, membaca langsung cepat sekali. Di WA group, di Facebook atau sosial media lain ya mungkin senang banget ya membaca ya. Tetapi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pak Anies ya, ini kapasitas baca sih yang menjadi permasalahan. Itu yang saya ingin ini kan. Menarik sih Kang Wahyu mengenai tujuan lainnya adalah mempererat ikatan dan hubungan personal dalam keluarga ini. Di zaman gadget seperti sekarang ini, ya, itu konektivitas itu kita sangat mudah dari yang jauh menjadi dekat, ya kan? Tapi permasalahannya yang dekat malah diabaikan, ya kan? Jadi jauh di hati. Nah, ini kan kelihatan banget gitu kan. Ada orang misalnya datang berduaan, mungkin pacaran, makan, tapi kedua-duanya pegang gadget gitu, ya kan? Kedua-duanya bercerita, tetapi bukan dengan orang yang saling berhadapan, kan itu yang menjadi permasalahan sekarang ya, dengan adanya gadget ini gitu. Dengan gerakan literasi keluarga ini memang mencoba mengembalikan hubungan yang humanis ya, yang zaman dulu kita rasakan ya. Generasi X kayak kita ini kan dulu merasakan banget bagaimana berinteraksi dengan orang tua, dengan tetangga, karena kita dulu ya tidak memiliki gadget yang sekarang gadget tersebut menyedot perhatian si pemakainya, menyedot perhatian si pemegangnya gitu loh. Kalau menurut Kang Wahyu, tentu ya, kalau saya sih melihat bahwa tidak semua orang menggunakan gadget hanya untuk hal-hal yang ya melihat sesuatu yang hanya menghibur tanpa mendidik. Tapi kan kalau menggunakan gadget untuk mendownload buku misalnya, kemudian membaca buku, mengakses perpustakaan online misalnya, kan itu masih positif kan? Ya nggak? Kalau saya ngelihatnya masih positif selama itu digunakan dengan baik. Ya. Tapi di Kang Wahyu sendiri sekarang saya ingin menanyakan cara membatasi anak deh agar tidak ketergantungan dengan gadget itu bagaimana dilakukan di keluarga Kang Wahyu? Nah, saya udah menuliskan di sini untuk meningkatkan minat baca keluarga bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ya memberikan contoh adalah langkah konkret baik kepada anak-anak. Nah, karena kan anak-anak itu kan biasanya meniru ya, terutama dari usia 6-7 tahun ke bawah, kebiasaan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ya main HP, otomatis anaknya juga begitu. Cuma karena lihat orang tuanya senang baca, apa sih, nanti kan anak-anak akan senang juga membaca bukunya. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, membaca buku yang baik. Orang tua bisa menjadi filter dalam menyajikan buku-buku yang berkualitas pada anak-anak. Nah, jadi peran orang tua di sini karena sering baca, dia tahu kebutuhan anak-anak. Yang seharusnya kan kebutuhan anak-anak itu disesuaikan dengan umurnya. Betul. Dari umur 3 tahun mungkin dari bentuknya aja kan dibedakan. Nggak mungkin yang anak 3 tahun yang pakai kertas otomatis nantinya disobek langsung. Mungkin ada yang bentuknya kain kayak bantal. Anak yang selanjutnya mungkin
Mungkin ada pengalaman dari Kang Ade sendiri. Kalau saya ingin menggarisbawahi betul sih, menggarisbawahi memberikan contoh itu yang tadi yang nomor pertama itu jelas banget deh. Karena kalau anak-anak memang pasti adalah usia-usia yang saat ini adalah biasanya hanya meniru dan meniru gitu. Jadi kalau anaknya baik, memang harus memberikan contoh yang baik. Artinya juga mengerem bila kebiasaan kita sebagai orang tua melakukan hal-hal yang buruk, ya itu juga kan perlu dibuang gitu. Atau melakukan yang buruk ini jangan sampai terus terlihat menjadi seperti kebiasaan kita gitu. Itu yang saya rasakan juga ya dengan anak-anak yang kemarin. Satu lagi yang saya kemarin sangat dengan anak saya, yakni ketika sahabat atau teman kita memberikan hadiah dengan buku tuh, ya. Lalu kita kasihkan dan ternyata karena ini dorongan adalah hadiah dari teman ayahnya, dari teman ibunya atau siapapun, rasa keingintahuan tentang buku itu ternyata lebih besar gitu ketimbang buku itu ini dibelikan, ayo baca, suka atau nggak suka gitu. Jadi mungkin sedikit juga mungkin harus kepura-puraan ngomong ke anak, wah ini dari teman ayah nih namanya ingin menghadiahkan buku ini sama kamu, ternyata itu memberikan daya tarik yang luar biasa kepada anak gitu loh. Ya. Kemudian saya dengan apa yang tadi Kang Wahyu sampaikan, membaca buku yang baik, kemudian orang tua menjadi filter, dan itu serius sekali karena sekarang mungkin di dunia internet anak-anak kita bisa mengakses banyak hal ya kalau tanpa kita dampingi. Ya, dan mungkin mereka melihat di atas level usia mereka, yang kemudian efeknya adalah anak kita menjadi lebih dewasa dari umurnya gitu loh. Ini memang penting banget ya kalau dari sisi ini merupakan bentuk-bentuk pilihan, kemudian ke anak sendiri memberikan warning ya bahwa orang tua memantau apa yang kalian baca gitu. Yang tentu bukan ini sangat berkaitan dengan psikologis anak ya kalau saya melihatnya gitu. Iya. Itu sih pengalaman saya yang sangat relevan banget dengan buku yang dituliskan oleh Kang Wahyu. Ya. Silakan Kang Wahyu ya. Kita lanjut aja ya ke nomor 3-nya. Memulai sejak dini, mulailah anak-anak mencintai buku sesuai dengan usia dan minatnya. Silakan lanjut Kang. Yang keempatnya itu menjalin komunikasi. Luangkanlah waktu untuk menjalin komunikasi dengan semua anggota keluarga. Bisa melalui cara mendongeng kepada anak. Nah, yang tadi sudah dikupas kilas ya. Ternyata ada juga di sini. Lanjut ya Kang Ade. Silakan. Menciptakan lingkungan yang ramah literasi. Salah satu cara menciptakan lingkungan keluarga ramah literasi adalah dengan menata rak-rak buku baik di kamar pribadi maupun di ruang-ruang keluarga. Nah, memang sih harusnya kita punya pojok perpustakaan pribadi yang tiap sudut yang bisa dilihat dan mudah dijangkau untuk keluarga di rumah gitu. Mungkin Kang Ade ada pengalaman? Kalau saya juga di rumah memiliki beberapa koleksi buku yang saya selalu sih memperlihatkan kepada anak-anak bahwa membaca itu menjadi kebutuhan gitu. Menyampaikan juga kalau membaca itu membuat kita lebih seimbang gitu loh. Kalau ada hal-hal yang membuat kita stres,
justru dengan membaca itu kita melupakan hal yang membuat stres itu. Jadi tidak harus selalu ketika kita jenuh atas suatu masalah, suasana, dan sebagainya, harus pergi berwisata misalnya. Dan itu saya sampaikan kepada anak-anak dan mereka ternyata tahapan berikutnya mulai menyadari gitu. Kalau anak-anak kan selalu ya kita anak sekarang tahu sendirilah. Kalau lagi boring katanya, ayo dong ke mall, ayo dong ke sini, ayo dong ke situ gitu. Ternyata membaca itu bisa mengurangi minat mereka untuk bepergian ke tempat-tempat yang memang kurang. Ya, mohon maaf ya, tidak semuanya sesuatu itu yang biasa dilakukan buruk, bukan gitu. Tapi mungkin akan dengan membaca diganti oleh yang lebih positif, itu yang saya rasakan. Ya, silakan Kang Wahyu. Yang selanjutnya yaitu menyisihkan pendapatan untuk membeli buku. Nah, sisihkan dana bulanan yang didapatkan untuk membeli buku dan ajaklah anak-anak terlibat dalam memilih buku yang disukai oleh mereka. Nah, ya itu tadi. Yang ketujuhnya, mengajak ke perpustakaan, taman bacaan masyarakat terdekat, jalan-jalan ke perpustakaan ataupun museum yang bisa dijadikan alternatif untuk mengisi liburan anggota keluarga. Nah, itu yang barusan dijelaskan itu ya. Iya. Nah, yang ke-8, ini tadi juga udah dijelaskan tadi. Memberikan hadiah berupa buku, membiasakan memberi hadiah buku pada anggota keluarga bisa menjadi jalan untuk menumbuhkan minat baca anggota keluarga, gitu tadi. Tapi mungkin sekarang sih saya ingin coba mendiskusikan ya. Banyak di antara kita mungkin sekarang ini sudah berubah dari membeli buku yang secara fisik ya, itu adalah hasil cetakan, ke sekarang kan ada PDF, ada yang e-book dan sebagainya yang memang ya mungkin kalau misalnya ada keluarga yang berkemampuan mungkin memasang salah satu sudut rumahnya, di salah satu sudut rumahnya sebuah perpustakaan yang ada komputer, ada internet dan sebagainya ya, tidak terlalu fokus bahwa semua buku harus yang tercetak, ya kan Kang Wahyu. Kalau menurut saya nih yang sekarang ini terjadi memang demikian, karena di beberapa grup WhatsApp juga ada akses mendapatkan buku yang saya ada kebetulan satu WhatsApp grup yang setiap hari merilis buku yang tentu beliau sudah beli haknya gitu loh. Lalu dibagikan kepada WhatsApp grup untuk dibaca dengan ya anggaplah lagi menjadi dengan gratis lah sebetulnya. Tapi ada juga yang berbayar dan sebagainya. Tapi apa yang dibagikan di WhatsApp grup itu adalah e-book atau PDF yang memang hak ciptanya sudah diberikan gitu. Jadi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan sih kebiasaan daripada fokus terhadap buku-buku yang dicetak. Ya, menurut Kang Wahyu gimana nih kebiasaan ini? Mungkin di keluarga tertentu yang di rumahnya udah ada komputer, ada laptop, ada wifi, mungkin bisa mengkoneksikan beberapa perpustakaan online, ya kan? Bagaimana menurut Kang Wahyu? Betul sih, Kang Ade, memang mengarah ke situ ya. Artinya di perpustakaan nasional juga udah menyiapkan. Baru aja kemarin saya download untuk dari perpustakaan nasional Ipusnas. Nah, di situ juga ada peminjaman selama 5 hari kita bisa mendownload buku-buku ceritanya. Habis itu habis lewat media elektrik itu. Siap. Kalau dari secara prinsip
jelas sekali bahwa keluarga meskipun ya sekarang itu berbeda rasa, berbeda cara, kita dulu mungkin masih berorientasi dengan buku-buku cetakan dan sekarang ada cara-cara menikmati buku dengan elektronik ya, dengan sistem digital misalnya. Tapi prinsipnya tetap sama gitu bahwa keluarga bertanggung jawab mendorong dan menumbuh kembangkan minat baca anak. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita kalkulasikan waktu belajar di sekolah yang 8 jam dengan berbagai macam muatan yang harus dipelajari, kemudian 8 jam, lebih dari 8 jam mungkin ada di rumah ya. Sisanya adalah ya kan tidur 8 jam, yang lainnya 8 jam berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan. Maka penting sekali keterlibatan keluarga untuk mendorong anak memiliki minat baca dan kapasitas baca yang tinggi. Karena bagaimanapun bila TBM didirikan oleh aktivis-aktivis lingkungan di sekitar lingkungan, bukan aktivis lingkungan maksudnya, aktivis-aktivis literasi di sekitar lingkungan juga tidak akan sukses ketika anak-anaknya di keluarga sangat tidak menyukai membaca. Iya kan, Kang Wahyu? Rasanya kayaknya seperti itu sih sebetulnya. Kenapa gerakan literasi ini sejalan dengan aktivitas pembentukan atau pendirian TBM. Bukan begitu, Kang? Betul sekali, Kang Ade. Alhamdulillah tadi kita kedatangan yang kedua kalinya sama Duta Baca dari Kota Madya Sukabumi. Memang tujuannya mereka itu datang ke TBM itu selain tugasnya untuk mensupport ke depan itu diharapkan Kota Sukabumi jadi kota literasi. Jadi Sukabumi kota literasi. Jadi setuju sekali karena mungkin kita memiliki cara pandang yang berbeda tentang sesuatu, maka ya interaksi antara generasi ini bagaimana membuat program bisa diterima oleh berbagai generasi, ya perlu mendengar dari sana sini. Generasi ini memberikan masukan ini, generasi ini memberikan masukan itu, dan seterusnya. Saya rasa memang demikianlah, penting sekali ya. Zaman sekarang ini memang harus kolaborasi, ya kan? Ya. Baik, Kang Wahyu, saya rasa kita lanjut pada episode berikutnya ya untuk membahas isi atau konten terakhir mengenai buku saku yang Kang Wahyu buat. Ya. Terima kasih Kang Wahyu sudah bersama kita mendiskusikan buku yang Kang Wahyu tulis. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman sahabat literasi yang memiliki concern untuk kemajuan anak-anak kita ke depan, anak-anak Indonesia, dan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang memiliki minat dan kapasitas baca yang lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian episode kali ini, dan sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Salam literasi. Oke, baik. Sahabat literasi, terima kasih telah bersama dengan saya dan Kang Wahyudin membahas buku yang Kang Wahyudin gagas. Dan pada episode selanjutnya kita akan bahas isi yang terakhir, dan semoga bahasan kali ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat literasi yang memiliki concern yang sama, bagaimana anak-anak kita ke depan memiliki minat baca dan kapasitas baca yang lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum, salam literasi. Salam literasi.